Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Hartono dari PJKR 17E. Nah, sekarang dalam video ini saya akan menjelaskan tentang event organizer. Nah, video ini untuk menuntaskan tugas saya dalam event organizer. Nah, dalam masa pandemi ini event organizer itu sangat penting ya, dan kalau ada pun event organizernya itu diubah secara strukturnya, karena event organizer itu sekarang ada peraturannya, tidak boleh berkerumun ya. Nah, di sini kita lihat dulu pengertian sederhana yang disebut sebagai event organizer ya, yaitu pengolahan suatu kegiatan atau mengorganisir acara. Nah, event organizer itu dalam keseluruhan yaitu mengorganisir acara kegiatan, baik itu seperti kompetisi bola, voli ya, seperti pokoknya acara-acara ya itu. Nah, setiap kegiatan yang diselenggarakan bertujuan untuk memperoleh keuntungan di kedua belah pihak, baik penyelenggara maupun yang hadir saat kegiatan berlangsung ya. Kemungkinan ini tidak harus bersifat material, namun juga bersifat non material ya. Jadi di dalam event organizer itu harus ada saling menguntungkan dari kedua belah pihak ya, ataupun yang bikin acaranya ataupun yang mengikuti kegiatannya. Nah, feedbacknya kalau yang itu yaitu bersifat material ataupun non material. Nah, bentuk-bentuk organizer itu sangat banyak ya. Nah, bentuk sebuah open organizer sendiri sebenarnya telah dikenal di berbagai organisasi kemasyarakatan, lingkungan pekerjaan maupun dalam lingkungan pendidikan, in-house production. Nah, diantaranya kepentingan peringatan HUT RI ya, banyak sekali HUT RI kita kalau 17 Agustusan ya, ada panjat pinang, balap karung, dan semua perlombaan itu harus terorganisir. Nah, yang itu kan HUT RI itu yang gak jauh dulu lah, yang di sekitar tempat tinggal kita aja dulu. Nah, yang selanjutnya ke panitiaan outbound lingkungan kerja, kepanitiaan ulang tahun sekolah yang dilaksanakan oleh ORSIS dan lainnya. Nah, open organizer itu tidak hanya kita dalam event olahraga saja, tetapi dalam kepentingan ulang tahun yang tadi ya di sekolahan itu yang diselenggarakan oleh OSIS, itu bisa juga disebut event organizer. Event organizer dalam dunia usaha juga ada ya, tidak pun hanya di olahraga ataupun di dunia pendidikan, event organizer juga ada dalam dunia usaha. Perkembangan dunia usaha di Indonesia dewasa ini telah memperlihatkan ke arah yang mengembirakan ya. Terbukti dengan semakin menjamurnya berbagai bentuk badan usaha yang bergerak dalam bidang barang maupun jasa, baik itu skala kecil maupun besar. Salah satunya adalah event organizer. Nah, dalam dunia usaha banyak juga event organizer, seperti kan sekarang ada banyak yang nikahan. Nah, kita bikin event organizer, kita desain pernikahannya itu semeriah mungkin ya, dan banyak lainnya. Nah, dalam pengertian ini yang dimaksud dengan event organizer lebih mengarah pada profesi. Nah, kayak tadi
saya jelaskan, yaitu usaha lembaga baik formal maupun non formal yang dipercaya untuk melakukan kegiatan, misal ya meluncurkan suatu produk baru, atau pesta, seminar, pergelaran musik dan lain sebagainya. Nah, disesuaikan dengan permintaan pengguna jasa ataupun inisiatif event organizer-nya itu sendiri. Nah, orang kan sekarang banyak yang membutuhkan jasa event organizer. Nah, kita itu harus perlu ya, atau sampingan usaha kita yang baik itu adalah di event organizer. Kita belajar seperti gimana sih cara pesta itu, cara bikin seminar, pelanggaran kan ya, pelanggaran musik. Nah, kita belajar supaya kita menjadi event organizer yang baik, yang dapat diakui ya oleh yang menyewa kita gitu ya dalam event organizer. Keuntungannya pun dalam event organizer itu sangat banyak juga keuntungannya, bukan hanya material gitu, non material juga seperti pengalaman. Yang terutama pengalaman itu sangat penting ya bagi kelangsungan hidup kita, karena tanpa pengalaman kita hidup itu susah. Nah, di sini yang sebuah event organizer bentuk kepaniataan atau yang tadi in-house production dan event organizer yang mengarah pada profesi, yaitu dapat dilihat dari keberlangsungan event organizer tersebutnya. Apabila dalam bentuk kepanitiaan, setelah kegiatan selesai dilaksanakan, maka selesai pula tugas yang terlibat di dalam kepanitiaan. Nah, sedangkan dalam event organizer yang mengarah pada meskipun kegiatan telah berakhir, maka akan tetapi kegiatan orang-orang di dalamnya akan tetap berlangsung. Nah, kalau dalam event organizer yang in-house production itu, jadi dia itu seperti kompetisi ya. Dalam kompetisi kita berlangsung, kita kerja. Nah, setelah kita berlangsung, setelah selesai kompetisi, kita kumpulan merumuskan yang udah itu, kita bubar akan. Tapi nah, dalam event organizer yang mengarah pada profesi itu tidak. Karena apa? Karena dalam profesi itu kita berlanjut gitu ya ke depannya. Kemungkinan itu bisa sampai kita tua ya. Dan pasti kalau bagus itu kita akan ada gitu ya yang menyewa kita event organizer. Nah, tahapan penyelenggaraan event organizer untuk mewujudkan kesuksesan dalam sebuah event merupakan sebuah kerja keras yang membutuhkan konsep yang jelas dan terarah. Nah, kemudian tahap penyelenggaraan event organizer untuk mewujudkan kesuksesan dalam sebuah merupakan kerja keras yang membutuhkan konsep yang jelas dan terarah. Nah, di bawah ini beberapa tahapan strategis dalam menyelenggarkan sebuah event organizer. Yang pertama itu konsep yang menarik dan kreatif. Kedua, proses tahapan pembuatan event. Ketiga, eksekusi event yang signifikan. Yang keempat itu konsep yang menarik dan kreatif. Jadi sebuah event organizer harus membuat event itu semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Kalau kita kreatif dan juga menarik, pasti dapat memuaskan klien kita gitu ya dalam event organizer. Kalau kita tidak, konsep yang tidak menarik, tidak kreatif, mungkin banyak yang kecewa. Tidak hanya yang menyewa kita atau klien kita, tetapi peserta yang mengikuti event organizer kita itu pasti akan kecewa gitu ya. Berarti event ini kok gini kan, jadi
banyak kan kritik gitu ya. Kalau kita mengadakannya itu sangat menarik, kreatif, insya Allah itu akan sangat sukses kan, seperti itu. Nah, dalam rencana pembuatan konsep event kita harus kritis dan apa yang sedang marak di lingkungan kita ya, baik lokal, nasional maupun global. Nah, kita tuh harus update. Seperti sekarang nih lingkungan kita kan sekarang lagi ada pandemi kayak gini, kita harus update gimana sih dalam pandemi ini kita menyelenggarakan event organizer gitu, gimana sih caranya. Nah, kita harus update gitu ya. Nah, setelah tema tercipta, maka kita harus memberikan perbedaan dalam konsep tersebut dan event organizer yang lain. Kita harus berani melakukan eksperimen dalam pembuatan konsep yang berbeda, bahkan jika perlu suatu yang belum pernah dibayangkan orang. Nah, jelas itu sangat penting karena itulah sebuah event harus memiliki ide-ide kreatif. Kita tidak membuat suatu acara hanya sebatas acara biasa, tetapi alangkah baiknya jika secara tersebut dapat membuat kenangan tersendiri. Dari konsep inilah semua rencana acara kita buat. Nah, dikutip dari William Hasley ya. Nah, proses tahapan pembuatan event sendiri itu ada banyak ya. Yang pertama, mencari konsep kreatif. Yang kedua, menuangkan konsep dalam suatu rancangan tertulis, membentuk tim event yang akan diselenggarakan, membicarakan konsep yang dengan tim dan membuat skema, aturan mainnya, keterangan pikiran, kemudian menyusun dalam bentuk proposal. Nah, menentukan pihak-pihak yang akan terlibat dalam event tersebut dan membuat daftar tujuan proposal. Selanjutnya, menyebarluaskan proposal dengan cara yang tepat, melakukan follow up terhadap proposal, dan memberikan batas waktu kepada calon sponsor. Nah, menghubungi seluruh supplier, pengisi acara, rekonfirm, venue, dan seluruh atribut pendukung lainnya seperti perizinan, keamanan, dan lain-lain. Selanjutnya, melakukan kontrak kepada semua pihak. Ya, melakukan technical meeting dengan seluruh pengisi atau pendukung acara. Jika diperlukan, melakukan konferensi pers. Yang selanjutnya, melakukan publikasi, merekrut sesuai dengan kebutuhan, siap melakukan loading, dan akhirnya eksekusi. Nah, eksekusi event yang signifikan juga ada banyak sekali ya. Yang pertama, memilih orang-orang yang berpotensi sesuai dengan posisi yang dilakukan dalam event tersebut. Misal, stage manager, aksi pelengkapan, seksi dokumentasi, seksi konsumsi, dan lain-lain. Memilih supplier yang signifikan dan berkualitas baik dalam hal pelengkapan, konsumsi, dan lain-lain. Membuat rundown acara yang tidak boleh ada putusnya, tetap mengalir padat gitu ya. Tepat waktu, konsep event harus sesuai dengan apa yang telah dipresentasikan kepada klien. Sering mungkin announce produk lain pada audiens atau upacara. Terima kasih. Menjaga keamanan dan ketertiban event sehingga tidak menelan korban jiwa atau sejenisnya. Hasil acara diliputi media cetak atau elektronik. Kecerdasan atau kesanggupan seorang itu terbagi 1% dalam inspirasi dan 99% dalam cucuran keringat atau usaha keras. Nah, mungkin di situ sampai di sini saja penjelasan saya dengan event organizer. Nah, saya bisa simpulkan, jadi event organizer itu harus sangat-sangat kreatif dan harus sangat berwawasan tinggi ya. Jadi kita tuh kalau ingin dipakai oleh seorang klien,
kita tuh harus merancang sedemikian rupa atau merancang alurnya acara dengan baik dan bagus ya, sehingga acara bisa berlangsung dengan baik dan tidak terkendala sedikit pun. Nah, terima kasih. Sekian dari video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.